البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih dalam kitab Adabut Ta'am di dalam Riyadhus Shalihin. Al-babus sadis ba'dal mi'ah, bab yang ke-106. Bab ma yaquluhu wa ini sudah ya. Berarti apa? As-sabi' ba'dal mi'ah 107. Babul amri bil akli min janibil qas'ah. Bab perintah untuk makan dari sisi pinggan. Qas'ah ini adalah pinggan. Atau mungkin apa yang untuk makan orang banyak, istilahnya apa di sini? Talam, talam. Wan nahyi 'anil akli min wasatiha, dan larangan dari makan dari pertengahannya, yaitu langsung makan di tengah, di puncak Everestnya, jangan. Tapi apa tepi-tepinya dulu. Yang diinginkan oleh Imam Nawawi di sini adalah menyebutkan beberapa adab makan. Di antaranya adalah beliau ingin menjelaskan bahwasanya makan dari sisi pinggan atau sisi talam, dari tepi-tepinya, itulah yang diperintahkan. Sementara kalau langsung makan di bagian tengahnya, di puncaknya itu, maka ini terlarang. Nah, ini apakah hanya berjamaah? Kalau kali ini bukan. Kali ini sama saja berjamaah ataukah bersendirian. Kenapa? Alasannya lain sekarang, ilahnya lain, yaitu nanti Nabi akan menyebutkan berkah itu turun di bagian tengahnya. Jadi perkaranya lain sekarang. Ada ilah yang lain. Baik. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah al-haditsus sadis wa samanun ba'da sab'i mi'ah. Mungkin penambahan lain-lain, tapi untuk cetakan Syekh Abu Amr Al-Hajuri ini yang ditahqiq dari 3 tulisan tangan manuskrip Nawawi itu, ini nomor yang ke-786. Wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kul mimma yali, dan makanlah dari yang dekat denganmu, muttafaqun alaih kama sabat. Ya, telah kita lewati hadis Bukhari Muslim ini. Hadisnya apa ini ya? Sahabat kecil itu Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Nah, ini terkait dengan makan berjamaah. Adapun kalau makan bersendirian boleh, sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar. Yaitu apa? Kalau kita makan dengan orang banyak dalam keadaan jenis makanannya sama, semuanya nasi goreng atau semuanya apa misalkan itu ya, roti canai atau yang lain-lain, maka kita makan yang di dekat kita, yang lain makan di dekat dirinya. Jangan kita melakukan invasi ke teman-teman yang lain. Nah, ini ilahnya terkait dengan masalah itu. Adapun kalau bersendirian boleh, kata beliau. Demikian pula dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Hanya saja kalau makanannya itu beraneka ragam, dalam artian apa? Di hadapan kita yaitu ayam hanya satu, tapi kebetulan dia condongnya ke teman kita. Nah, boleh kita semuanya makan ayam tersebut bersama-sama. Sebagaimana barangkali di hadapan teman kita tidak ada sambal belacan, yang di hadapan kita penuh sambal belacan. Nah, boleh dia mengambil di kita. Sebagaimana itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari. Itu boleh. Tapi kalau semuanya sama, apa hak kita menginvasi teman kita? Itu tak boleh. Nah, sekarang kita masuk ke, karena ini sudah pernah dilewati 2 kali atau 3 kali hadis Umar bin Abi Salamah, langsung masuk ke hadis berikutnya. Al-hadisus sabi' wa samanun ba'da sab'i mi'ah 787. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-barakatu tanzilu wasatat ta'am. Keberkahan itu turun di tengah makanan, di bagian yang paling tengah. Fakulu min hafataih, maka makanlah dari sisi-sisinya, dari kedua sisinya. Biasanya apa? Sisinya banyak, intinya dari tepi-tepinya itu. Wala ta'kulu min wasatih, dan jangan kalian makan dari tengahnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih.
Imam Tirmidzi ragu-ragu apakah hasan atau sahih. Iya, kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Atha Ibnu Sa'id. Beliau meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Baik. Atha Ibnu Sa'id, beliau dulunya adalah siqah, tetapi di akhir-akhir hayatnya hafalannya tergoncang sehingga yaitu tercampurkan. Sehingga banyak murid-murid yang meriwayatkan tatkala riwayat beliau melemah, banyak kekacauan. Tetapi telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Al-Kawakibun Nayyirat bahwasanya riwayat-riwayat murid kudama, murid-murid senior, yaitu yang murid senior seperti siapa? Syu'bah, seperti Sufyan bin Uyainah dan Sufyan As-Tsauri, demikian pula Hamad bin Zaid dan Hamad bin Salamah, dan juga Abu Awanah, maka ini riwayatnya sahihah. Bila dikatakan murid beliau senior, bila dikatakan murid beliau junior, ana periksa dari penjelasan Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Asar bahwasanya yang dikatakan murid senior adalah murid-murid beliau tatkala beliau berkunjung ke mana itu namanya, ke Basrah. Di Basrah itulah beliau dijumpai murid-murid yang memang ulama-ulama besar tadi itu. Dalam keadaan hafalan beliau itu masih sangat bagus. Kemudian Imam At-Tahawi memberikan tambahan melebihi yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, yaitu tatkala Hammam bin Yahya juga meriwayatkan dari atau Ibnu Sa'id di Basrah, maka beliau termasuk murid senior dan riwayatnya termasuk riwayat yang sahihah. Baik. Dan kalau kita lihat dari rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini, ulama-ulama yang meriwayatkan hadis ini seperti Abu Dawud dan yang lain-lain, Abu Dawud meriwayatkannya dari Sufyan As-Tsauri, maka tidak masalah. Sufyan As-Tsauri, Syu'bah dan lain-lain. Adapun Tirmidzi, riwayat beliau tidak seberapa kuat karena datang dari murid yang junior. Tapi ini tidak masalah karena Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur murid yang senior. Demikian pula Imam Ad-Darimi di dalam Sunan beliau meriwayatkan dari murid senior dan yang lain-lain. Maka kesimpulannya hadisnya adalah sahih, tidak masalah. Dan memang semua sanadnya kalau kita lihat sebatas yang dimampui, semua sanadnya itu kembalinya kepada Atha Ibnu Sa'id. Makanya hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnah, dan beliau mengatakan hadis ini dikenal dengan hadis Atha Ibnu Sa'id karena semuanya dari jalur beliau. Dan tidak masalah karena banyak murid senior yang meriwayatkan. Di antaranya juga Imam Al-Humaydi di dalam Musnad beliau meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dari atau Ibnu Sa'id dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Jadi sanadnya langsung sahih, tak perlu kita ragu-ragu. Baik, di sini Syekhuna Abu Amr juga hanya membahas sedikit, kesimpulannya memang sahih. Dan Syekh Al-Albani juga mensahihkan. Memang kesimpulannya sahih. Baik. Maka kita langsung masuk kepada isi hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan al-barakah. Barakah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Itu adalah dari barikah. Barikah ini adalah yaitu semacam kalau di Malaysia tasik atau telaga istilahnya ya. Yaitu tempat pertemuan air. Di barikah dikatakan barikah karena air itu berkumpul di situ. Maka yang namanya barokah adalah ijtima'ul khair, perkumpulan kebaikan, kebaikan berkumpul di situ. Kemudian dilihat dari penggunaan orang-orang Arab, Imam Ibnul Qayyim mengatakan al-barakah adalah subutul khair wa nama'uhu syai'an ba'da syai', yaitu pastinya atau tetapnya kebaikan dan pertambahannya sedikit demi sedikit, itulah keberkahan. Makanya akan nampak di dalam hadis ini Rasulullah SAW telah mengisyaratkan berkah itu tidak langsung turun seketika. Kalau turun seketika selesai, kita mungkin makan di sisi manapun kita dapat berkah. Namun ternyata di sini Rasulullah mengingatkan berkah itu turun di bagian tengahnya. Itu pun dengan tanzilu, dengan fi'il mudhari yang menunjukkan tajaddud, yaitu terbaharui. Maka tidak langsung seketika nazalat selesai, bukan, tapi sedikit demi sedikit. Maka kalau kita langsung makan di tengahnya, boleh jadi ini akan bermasalah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau At-Tanwir Syarah Al-Jami' As-Shaghir, seakan-akan Nabi mengisyaratkan
yaitu kalau kita langsung makan di bagian tengahnya, di puncak makanan, berkah akan langsung berhenti, langsung hilang, karena ya makanannya hilang di tengah. Baik, makanya kita selagi kita menunggu berkah turun sedikit demi sedikit, nah kita makan di tepi-tepinya lebih dahulu. Bukan berarti hanya tepinya yang boleh, tetapi apa? Mulai dari tepinya. Makanya Nabi mengatakan apa? Min fakulu min. Min kalau di dalam nahwu dikatakan apa? Ibtidaul ghayah, yaitu awal dari suatu akhir. Jadi bukan berarti kita hanya makan di tepinya, tapi mulailah dari tepinya. Sampai kemudian kalau tepi-tepi habis, baru kita apa? Naik gunung itu. Naik gunung istilahnya. Apa? Nah, memang ini jadi muskilah ya. Makanya ulama khilaf, dibahas panjang lebar oleh apa? Oleh At-Tahawi dalam Muskilil Athar. Riwayat memang nampak berlainan. Tetapi kalau kita lihat dari dalil-dalil yang lain dan kita gabungkan, yang seperti ini jadi uzur. Jadi uzur apa? Kita sekedar ambil lauknya saja, jangan meruntuhkan gunungnya. Nah, lauknya aja yang diambil. Biarkan gunung nasi atau gunung roti atau apa itu masih tetap ada. Jadi berkah biar tetap turun. Ya, ambil sikit-sikit. Jangan seperti Cina hanya demi membuat apa itu sebuah kota baru, sekian banyak gunung diratakan. Oh jangan. Ini ikut Nabi cara makan. Ini main-main aja ya. Jelas ini bukan gunung betul-betul. Ini makanan. Oh iya. Dan dijelaskan oleh para pensyarah, kalau tak salah Anda dapatkan dari ucapan apa? Syamsul Haq Azim Abadi dalam syarah kitab Sunan Abi Dawud beliau itu, apa itu Aunul Ma'bud, yaitu wasatit to'am, tangzilu wasatat to'am. Tatkala yang namanya wasat ini adalah bagian yang terbaik, ma'ruf, Allah Ta'ala telah mengatakan, siapa yang ingat ayatnya itu? Kalau kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada yang lain. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Muhammad sebagai umat yang terbaik. Atau kalau wasat itu artinya adalah khiyaruhum wa afdaluhum, yang paling baik dan yang paling utama, maka memang lebih layak bagian wasat itulah yang menjadi tempat turunnya berkah. Makanya jangan langsung kita hapuskan gunung makanan yang di situ, tapi makan di tepi-tepinya lebih dahulu. Dan dari sini kita tahu bahwasanya makan walaupun dia adalah perkara duniawi, perkara adat istiadat, dia juga terkait dengan ibadah, terkait dengan apa? Syariat Allah. Allah telah mengatur. Maka kita wajib untuk memenuhi adab-adab di dalam makan. Wajib ini secara umum ya. Ada yang polanya mustahab, ada yang polanya memang wajib. Tapi secara umum kita diperintahkan mengikuti adab-adab kalau kita ingin mendapatkan keberkahan. Ternyata ada perkara yang tidak kita lihat. Apa itu? Masalah keberkahan. Dan ini yang lebih kita pentingkan, bukan sekedar dohir dari makanan, ada vitamin A, B, C dengan protein, bukan. Tetapi keberkahan itu yang lebih penting. Nah, ternyata Nabi memberitakan kepada kita perkara yang tidak kita nampak. Dan Nabi memang tidak kedekut, tidak bakhil untuk menceritakan perkara gaib. Allah Ta'ala telah mengatakan, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi Muhammad SAW itu tidak bakhil untuk menceritakan perkara gaib yang memang Allah Ta'ala beritahukan kepadanya dan memang mendatangkan kemaslahatan untuk umat. Ternyata ada perkara yang tidak nampak, yaitu turunnya berkah. Nah, Nabi memberitahu turunnya berkah adalah di bagian tengah. Maka mulailah dimakan di tepi-tepinya agar berkah itu turun sampai selesai, sampai terserah apa yang Allah Ta'ala kehendaki di situ. Tatkala keberkahan turun di bagian tengah makanan, fakulu min hafatain. Ada fa lagi. Ini memang kita belajar kitab apapun, insya Allah kita juga hakikatnya menerapkan masalah usul fikih. Fa di sini adalah harfut ta'lil. Apabila kita tahu bahwasanya keadaannya seperti itu, maka makanlah dari sisi-sisinya. Kita tahu yang namanya fa'ut ta'lil atau fa'ut ta'kid, ini menjelaskan bahwasanya yang sebelum fa itu sebagai illah dan sabab terhadap yang setelahnya. Sebabnya apa kita makan di tepi-tepinya? Oh, karena berkah itu turun di bagian tengah, maka biarkan dia turun sampai selesai lebih dahulu. Wala ta'kulu min wasatih,
Dan janganlah kalian makan dari tengahnya, dari tengah kemudian baru ke tepi, bukan. Baik. Dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala di dalam kitab tadi itu At-Tanwir, ini hukumnya adalah wajib. Asal dari perintah adalah wajib dan asal dari larangan adalah apa? Haram, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan menjadi lain. Tapi hukum asalnya adalah wajib. Baik. Adapun jumhur ulama mengatakan ini semua mustahab. Dan pendapatnya kuat juga, tetapi lebih selamanya adalah kita penuhi zahir dari hadis ini, melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Makanya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, apabila datang kepadamu satu perintah dari Nabi, jangan engkau tanyakan ini wajibkah mustahab, tapi laksanakan. Dan jangan, kalau ada larangan, jangan engkau tanyakan ini haram ataukah makruh, tapi tinggalkan saja. Bukan berarti betul-betul tak boleh kita memperinci hukum, boleh, tetapi jangan sampai setelah kita tahu perinciannya kemudian kita jadi lemah di dalam beribadah. Ini cuma mustahab, kita tinggalkan saja. Ini cuma makruh, kita laksanakan. Bukan demikian. Karena pasti apapun yang dilarang pasti ada bahayanya, sehingga bahaya atau madharat, sehingga memang Nabi melarang kita untuk mendekati perkara itu. Dan sesuatu yang Nabi perintahkan pasti ada manfaat dan maslahatnya. Sehingga memang kita digalakkan untuk mengambil itu kalau kita ingin selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Apakah barokah turun untuk makanan kita bagaimana minuman? Baik, dijelaskan oleh para pensyarah, yaitu ayat ini bicara masalah makanan. Hukum asalnya makanan sama dengan minuman. Baik, tapi kalau minum memang kita di tepi lah ya, tepi cawan lah ya. Iya, itu istilahnya otomatis kita minum dari tepi cawan. Kecuali kucing tak paham. Kalau mangkok boleh jadi dia makan minum di tengah dia itu. Kalau punya straw itu kan tengah kan? Oh itu masalah kalau kita ke Starbucks, strawnya di tengah memang. Wallahu a'lam. Apa? Akhir doa barokah, nana sudah. Akhir. Baik. Dijelaskan di dalam, diisyaratkan, tidak secara lafaz secara mutlak, secara jelas, tapi di dalam hadis Anas bin Malik dan hadis Jabir memang Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk an-naslu talqas'ah, yaitu untuk menjilat pinggan. Demikian pula Rasulullah an nal'ata al-asabi. Rasulullah memerintahkan kita untuk menjilat jari yang digunakan untuk makan. Rasulullah mengatakan fa inna ahadakum la yadri aina barakatuh. Karena salah seorang dari kalian tidak tahu di mana barokah makanan itu. Ini perkara mubham, maka jangan dibiarkan untuk setan. Baik. Nah, itu boleh jadi riwayat-riwayat itu menguatkan riwayat ini juga, walaupun ini pun sahih. Bahwasanya memang makanan itu keberkahan paling besarnya di bagian tengah. Apakah bagian tepi tidak ada berkah? Ada berkah. Karena dalil-dalil yang banyak menunjukkan setiap yang halal itu mendatangkan berkah. Setiap yang halal itu pasti ada berkahnya. Cuma berkah yang paling banyak yang Nabi sebutkan itu. Nah, tatkala Nabi menyuruh makan dimulai dari tepinya dan bukan dari tengah, maka ini memang mengisyaratkan ke pembahasan yang lain. Boleh jadi keberkahan yang paling banyak adalah di bagian akhirnya, yaitu di bagian tengah tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Dohir ayatnya, dohir hadisnya memang ini bicara masalah makanan. Mudah-mudahan untuk minuman itu ada keringanan, walaupun kaidah memang menunjukkan makan sama dengan minum. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan.